Jadi walaupun ada statement hak hidup adalah hak asasi manusia, ya, tetapi rupanya pemberlakuan hukuman mati itu masih mendapat tempat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saat video ini diambil sudah pukul 1.00 dini hari ya. Kebetulan saya tadi ada kegiatan dan baru pulang, tapi tidak lupa buat pemirsa RH sekalian, sobat RH sekalian, agar setiap hari ada video baru. Jadi saya tetap menguber di dini hari ini ya, karena video ini akan tayang hari ini juga, nanti subuh pukul 5 mudah-mudahan ya, terkejar ya. Judulnya lagi-lagi Prof Jimli dengan pernyataan kerasnya, yaitu Prof Jimli dorong penusuk Syekh Ali Jaber dihukum mati, Fadlizon setuju. Wah, luar biasa. Saya sendiri nggak tega lihatnya ya, ketika dia ditabok, dipukul sampai berdarah bibirnya. Tapi memang perbuatannya tentu tidak bisa dibenarkan. Hanya memang kita bicara hukum keseimbangan ya. Tapi kita bacakan dulu. jpnn.com Jakarta, senator dari DKI Jakarta Profesor Jimli As-Sidiki. Akhirnya disebut juga senator ya. Selama ini sepertinya Pak Jimli lebih suka kalau disebut sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ketimbang senator asal DKI. Kembali merespons peristiwa penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber saat mengisi pengajian di Lampung Minggu 13 September. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ini menyarankan tersangka dituntut hukuman mati. Saran ini disetujui anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon. Saya sarankan polisi dan jaksa cepat saja memproses penuntutannya. Tweet Prof Jimli di akun Jimli AS di Twitter seperti dilihat Selasa 15 September. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP itu mengatakan karena aksi tersangka tertangkap tangan dan bukti sudah cukup untuk dituntut delik pembunuhan berencana dan terorisme dengan sanksi maksimal hingga hukuman mati. Karena tertangkap tangan, segala buktinya sudah cukup untuk dituntut delik pembunuhan berencana dan terorisme dengan sanksi maksimal saja. Bila perlu pidana mati. Soal penilaian biar hakim yang memutus, kata Jimli. Pak Jimli ini begini ya orangnya memang. Tweet Jimli langsung direspons Fadlizon. Mantan wakil ketua DPR itu menegaskan bahwa ini jelas merupakan pembunuhan berencana. Karena itu ia setuju bila tersangka dihukum maksimal. Jelas pembunuhan berencana, setuju agar pelaku dituntut maksimal. Kalau hukum tak ditegakkan, yang berlaku hukum rimba, tweet Fadli. Pada bagian lain, Fadli juga tidak sepakat bila ada kesimpulan pelaku menyerang Syekh Ali Jaber karena halusinasi. Sekarang hobi sekali orang kata-kata halu ya. Dia kembali menegaskan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Karena itu, anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini, anak buah, mendesak dicari dalang di balik aksi tersangka. Kok sudah ada kesimpulan karena halusinasi? Jelas pembunuhan berencana, harus dicari dalangnya, tweet Fadli. Syekh Ali Jaber ditusuk saat mengisi pengajian di salah satu masjid di Bandar Lampung Minggu 13 September. Tersangka akhirnya dilumpuhkan warga yang berada di lokasi. Saat ini, proses hukum masih berjalan. Syekh Ali Jaber harus mendapatkan beberapa jahitan di tangan. Aksi tersangka memicu kecaman dari sejumlah elemen masyarakat. Ya, sobat era sekalian. Memang pembunuhan berencana ataupun rencana pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber itu semacam teror bagi para ulama ya. Pertanyaannya ini
Benar nggak? Yang melakukannya adalah orang stres, orang gila yang berhalusinasi. Ataukah ini pembunuhan memang betul-betul berencana dan menggunakan, ya katakanlah tangan anak ini, ya, tetapi ada mastermind-nya. Nah, kalau ada mastermind-nya, ya mastermind-nya yang harus ditemukan dan dihukum mati atau hukuman maksimal. Bukan yang melakukan atau eksekutor di lapangan yang notabene ya anak kecil yang barangkali tidak terlalu paham. Tapi ngomong begini nggak bisa juga, ya, karena menurut Ali Jaber cukup terlatih itu orang dan terbukti pisaunya bisa tertusuk separuhnya. Jadi mereka bertenaga, bukan mereka, dia, ya, jadi dia cukup bertenaga, ya. Tapi saudara sekalian, kalau kita bicara hukuman mati, pro dan kontra hukuman mati itu berlangsung lama. Di Indonesia hukuman mati pernah di-challenge sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Itu sekitar tahun 2006-2007. Karena di konstitusi kita dikatakan bahwa hak hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak asasi manusia. Lalu hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Nah, itu pasal-pasal dalam konstitusi yang mengatur tentang hak asasi manusia yang disahkan pada sidang umum MPR tahun 2000 sehingga menjadi perubahan kedua. Tapi memang tidak mudah menerapkan hukuman mati, apalagi terhadap, ya katakanlah mereka yang melakukan ini, ya. Jadi hukuman mati itu sendiri adalah hukuman yang sangat maksimal dan terjadi pro dan kontra. Kalau kita lihat ketentuan konstitusi kita, hukuman mati harusnya tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tapi rupanya MK memutuskan tetap mempertahankan hukuman mati, dan pembatasan dalam pasal konstitusi mengenai hak asasi manusia yang harus dibatasi ternyata bisa berlaku terhadap hukuman mati. Jadi walaupun ada statement hak hidup adalah hak asasi manusia, ya, tetapi rupanya pemberlakuan hukuman mati itu masih mendapat tempat di masyarakat. Saya sebenarnya mungkin tweet Prof. Jimli atau Pak Jimli sedikit emosional, ya, karena apakah ia harus dilakukan tuntutan hukuman mati? Siapapun tidak dibenarkan untuk melakukan kejahatan atau tindakan kejahatan, tapi tentu tuntutan harus disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan. Ya, tidak hanya akibat tentunya, tapi juga faktor-faktor lain. Seperti misalnya, ya orang itu siapa, dia lalu juga track recordnya seperti apa, apakah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, terasa agak badan pegel-pegel semua ini. Karena itu saya cukupkan di sini dulu pembahasan mengenai hukuman mati. Yang jelas memang MK masih mengakui hukuman mati, tapi Mahkamah Agung pernah membebaskan, ya, gembong narkoba dari hukuman mati ke hukuman berapa tahun, cuma 12 tahun, karena mengatakan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi. Padahal MK mengatakan hukuman mati itu konstitusional. Jadi dalam kasus konkret MA mengatakan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, dalam kasus yang abstrak pengujian undang-undang MK mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini conflicting antara dua lembaga ini, ya. Sehingga seharusnya MA tidak boleh membuat argumen konstitusional untuk menilai hukuman mati. Ya, cukup saja diterapkan, dikabulkan atau tidak. Atau misalnya kasasi, apakah kasasinya mau dikabulkan atau tidak. Tidak perlu menilai soal konstitusionalitas hukuman mati, karena itu adalah wilayah atau kewenangan MK, dan MK sudah menafsirkan ketentuan pasal konstitusi bahwa hukuman mati tetap bisa dilaksanakan, tetap bisa diadopsi. Perkara ada pengetatan itu soal lain. Jadi sobat era sekalian, kita termasuk negara-negara yang memang masih mempertahankan hukuman mati. Karena hukuman mati ini belum menjadi jus cogens. Jus cogens itu adalah norma dalam hukum internasional yang disepakati oleh bangsa-bangsa beradab sedunia. Churchill misalnya, penganiayaan. Tidak ada dunia ini yang kemudian
menyatakan penganiayaan itu bukan tindak pidana. Tapi untuk penghapusan hukuman mati masih terjadi pro dan kontra. Belum ada tanda-tanda lagi pro dan kontra hukuman mati sampai kemudian hukuman ini diterapkan kepada orang dan orang tersebut menunggu eksekusi misalnya. Sobat era sekalian, itu saja karena saya kondisi badan juga tidak terlalu fit ya. Mudah-mudahan sehat, kita bertemu untuk video-video selanjutnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.